Kisah ini dimulai jauh di dalam hutan rimba terpencil, tempat seorang pemburu ular kejam bernama Jeff mengejar satu tujuan yang telah menguasai seluruh hidupnya, menangkap anaconda terbesar yang pernah diketahui ada. Jeff dan kelompoknya mencari nafkah dengan menangkap ular dan menjualnya di pasar gelap. Namun ekspedisi kali ini berbeda. Mereka menuju wilayah terlarang yang hanya dikenal melalui legenda. Konon, tempat itu adalah rumah bagi seekor anaconda merah raksasa yang begitu besar hingga ular-ular raksasa lainnya pun takut kepadanya. Perjalanan mereka sangat berbahaya, dan kapten kapal Jeff meminta bayaran tambahan sebelum melanjutkan perjalanan. Ia tahu persis betapa mematikannya perairan ini. Jeff dengan tenang menyerahkan uang tersebut. Namun ketika sang kapten membungkuk untuk mengambil uang yang jatuh, ekspresi Jeff berubah. Tanpa peringatan, ia menusukkan pisau tepat ke tenggorokan pria itu. Sang kapten nyaris tidak sempat bereaksi. Beberapa detik kemudian, jasadnya dibuang ke sungai. Para awak kapal ketakutan. Jeff dengan santai mengaku bahwa sang kapten telah mengkhianatinya. Tetapi senyum dingin di wajahnya menunjukkan bahwa tidak seorang pun aman berada di dekatnya. Saat mereka semakin jauh memasuki hutan, mereka menemukan sebuah patung kuno yang dipenuhi ukiran ular. Patung itu seolah membuktikan bahwa kisah tersebut memang nyata. Anaconda legendaris itu benar-benar ada, dan Jeff semakin dekat dengannya. Sementara itu, beberapa anggota kelompok menangkap ular-ular kecil dan dengan senang hati memenuhi tas mereka dengan hasil tangkapan berharga. Namun Jeff sudah tidak tertarik pada ular biasa. Ia menginginkan sang raja. Dengan membawa senapan, ia menghilang ke dalam hutan bersama dua rekannya. Beberapa jam kemudian, salah satu pemburu ular kembali ke kapal dan melihat sesuatu yang mengerikan. Kepala kapten yang telah dibunuh terlihat muncul dari permukaan air. Dalam keadaan membeku ketakutan, ia menyaksikan tubuh tersebut tiba-tiba tenggelam ke bawah permukaan. Kemudian sesuatu yang sangat besar mulai bergerak ke arahnya. Ia berlari, tetapi sudah terlambat. Seekor anaconda raksasa menerjang keluar dari air, melilit tubuhnya, meremukkan seluruh tulangnya, lalu menelannya bulat-bulat. Tidak jauh dari sana, pemburu lain menyaksikan serangan tersebut. Karena ketakutan, ia melihat sesuatu yang mustahil. Perut ular itu membuncit. Ada manusia di dalamnya. Sebelum ia sempat melarikan diri, predator raksasa itu memuntahkan mayat korban sebelumnya dan mengalihkan perhatiannya kepadanya. Pemburu itu hanya bisa menyaksikan ketika monster tersebut melilit temannya, mematahkan tulangnya seperti ranting, lalu melahapnya juga. Namun anehnya, Jeff tidak merasa ngeri. Ia justru senang. Inilah yang selama ini ia inginkan. Anaconda raksasa itu akhirnya muncul. Saat Jeff bersiap menembak, suara-suara aneh menggema di seluruh hutan. Hewan-hewan mulai berteriak ketakutan. Anaconda tersebut menghilang ke dalam kegelapan sebelum Jeff sempat menembaknya. Sekali lagi, buruannya lolos. Namun ini baru permulaan. Di tempat lain, seorang pemilik sirkus bernama Bao sedang menghadapi masalahnya sendiri. Sirkusnya ditutup, dan ia telah menginvestasikan seluruh hartanya untuk membawa para pemainnya ke Thailand, tempat ia berencana memulai kembali kehidupannya. Perjalanan melalui sungai tampaknya menjadi rute tercepat. Sayangnya, Allah memiliki rencana lain. Kapten mereka menemukan bahwa sungai di depan terhalang oleh penghalang kayu besar. Pilihan paling aman adalah berbalik, tetapi Bao menolak. Karena putus asa ingin mencapai Thailand, ia mendesak sang kapten mencari solusi lain. Akhirnya, sang kapten memutuskan menggunakan dinamit. Beberapa saat kemudian, ledakan mengguncang sungai. Penghalang itu hancur. Tetapi ratusan peti kayu yang tersembunyi di dekatnya juga ikut hancur. Dan saat itulah kekacauan dimulai. Peti-peti tersebut ternyata berisi ular. Dalam hitungan detik, ular-ular berbisa berjatuhan ke atas kapal dari segala arah. Para pemain sirkus berteriak. Semua orang berlarian. Seluruh kapal berubah menjadi mimpi buruk. Seorang wanita bernama Lan berhasil berpikir cepat. Dengan menggunakan sebuah pipa, ia mendorong banyak ular keluar kapal dan menyelamatkan beberapa nyawa. Namun bahaya belum berakhir. Seorang pemain muda terjebak. Saat mencoba melarikan diri, ia melompat ke sungai dan berenang menuju tepi. Sayangnya, keberuntungannya langsung memburuk. Seekor king cobra yang mematikan muncul tepat di hadapannya. Kematian hanya tinggal beberapa sentimeter. Tiba-tiba, seseorang menginjak kepala kobra tersebut. Ular itu langsung mati. Penyelamat misterius itu adalah Jeff. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang penjelajah yang terdampar di hutan setelah mengalami kecelakaan. Pada pandangan pertama, ia tampak seperti orang yang suka menolong. Namun Lan segera menyadari sesuatu yang mengganggu. Ketika seekor anak ular keluar dari telinga salah satu pemain dan menggigit tangan Jeff, Jeff sama sekali tidak bereaksi. Tidak kesakitan, tidak menunjukkan gejala apapun. Lan adalah seorang ahli reptil. Ia tahu apa artinya. Tidak ada manusia yang seharusnya bisa selamat dari gigitan seperti itu. Ada sesuatu yang sangat salah dengan Jeff. Kemudian Jeff mendatangi kapten kapal dan menunjukkan sebuah peta yang mengarah ke wilayah Anaconda Merah. Sang kapten langsung mengenali lokasi tersebut. Wajahnya menjadi pucat. Ia mengarahkan pistol kepada Jeff dan memperingatkannya agar tidak pernah menyebut tempat itu lagi. Legenda tentang Anaconda Merah bukan sekadar mitos. Makhluk itu nyata, dan orang-orang yang mencarinya tidak pernah kembali. Jeff pergi dengan tenang, tetapi ia sudah memiliki rencana lain. Malam itu, tali pancing sang kapten tiba-tiba tertarik dengan sangat kuat. Ketika ia memeriksanya, ia terseret ke sungai. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Jeff sendiri yang memasang jebakan tersebut. Sang kapten bukanlah targetnya. Ia adalah umpan. Jeff sedang memberi makan manusia kepada Anaconda. Ketika sang kapten menghilang,
Lan langsung mencurigai adanya permainan kotor. Ia menghadapi Jeff, tetapi sebelum mendapatkan jawaban, semua orang mendengar suara cipratan air yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Jeff mulai menarik tali pancing khususnya. Lalu makhluk itu muncul. Seekor anaconda raksasa menerjang keluar dari sungai. Ukurannya begitu luar biasa hingga semua orang terpaku dalam ketakutan. Ular tersebut menyeret Jeff ke dalam air. Ia membanting-banting tubuh Jeff seperti mainan, tetapi Jeff menolak melepaskan tali. Sebuah perahu kecil yang terhubung dengan tali membantunya tetap hidup sementara ia berulang kali menusuk monster tersebut. Terluka dan marah, anaconda itu menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Kemudian, dalam sebuah momen mengerikan, ular tersebut memuntahkan jasad sang kapten ke atas dek kapal. Kepanikan langsung menyebar. Semua orang berlari mencari tempat berlindung ketika predator raksasa itu merayap naik ke atas kapal. Pintu-pintu dibanting hingga tertutup. Senjata diambil. Semua orang berlari mencari tempat berlindung ketika predator raksasa itu merayap naik ke atas kapal. Lan mengawasinya melalui jendela ruang kendali ketika tubuh raksasa itu bergerak di atas atap kapal. Yang lain bersembunyi dalam diam, bahkan hampir tidak berani bernapas. Satu gerakan yang salah berarti kematian. Di tengah kekacauan, seorang pemain sirkus memasukkan panci besar ke dalam mulut ular tersebut. Ternyata cara itu berhasil untuk sementara. Makhluk itu menggeliat kesakitan, tetapi segera berhasil melepaskan diri. Pada saat yang sama, api mulai menyebar di ruang kendali dan bergerak semakin dekat ke dinamit yang berada di kapal. Beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat menghancurkan kapal. Orang-orang melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Kapal terbakar. Anaconda menghilang ke bawah permukaan air. Semua orang mengira makhluk itu telah mati. Bao berduka melihat kehancuran impiannya. Tanpa kapal, bagaimana mereka bisa mencapai Thailand? Namun Lan sudah mengetahui kebenarannya. Semua yang terjadi berhubungan dengan Jeff. Ia menuduh Jeff secara langsung. Jeff tidak menyangkal obsesinya. Sebaliknya, ia mengungkapkan kekayaan yang menanti siapapun yang berhasil menangkap anaconda merah. Jutaan, bahkan mungkin lebih. Janji kekayaan yang tak terbayangkan mulai merusak penilaian semua orang, terutama Bao. Awalnya, ia hanya ingin menyelamatkan sirkusnya. Sekarang, ia menginginkan ular itu. Tak lama kemudian, Jeff meyakinkan mereka untuk mengikutinya lebih jauh ke dalam hutan. Salah satu pemain mengalami gigitan serangga berbahaya, dan Jeff mengklaim bahwa obat tersedia di markas rahasianya. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka setuju. Kelompok tersebut melanjutkan perjalanan melewati hutan belantara. Malam itu, ketika semua orang tidur, Jeff mempelajari petanya. Sebuah kilas balik mengungkapkan bagaimana ia pernah selamat dari pertemuan dengan anaconda merah dengan bersembunyi di dalam salah satu peti. Monster itu hampir membunuhnya. Sejak saat itu, menangkap makhluk tersebut menjadi misi hidupnya. Namun hutan memiliki rencana lain. Malam itu, saudara salah satu pemain terinfeksi parasit mematikan. Karena haus dan kehilangan kendali, ia berjalan menuju sungai. Ketika akhirnya ditemukan, semuanya sudah terlambat. Serangga tersebut telah membunuhnya. Ketakutan menyebar di antara kelompok. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di wilayah yang tergenang air dan tidak punya pilihan selain memasuki sungai. Semua orang gugup, terutama setelah mengetahui apa yang hidup di dalamnya. Tiba-tiba, seekor anaconda raksasa menyerang. Seorang pria mencoba melarikan diri. Ia gagal. Ular tersebut meremukan tubuhnya dan menyeret mayatnya ke bawah air sementara yang lain hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Kematian semakin menjadi bagian dari kehidupan mereka. Akhirnya, para penyintas mencapai kapal rahasia milik Jeff. Di sana, obat ditemukan dan pemain yang terluka berhasil dirawat. Kini semua orang ingin pergi. Jeff menolak. Ia mengatakan mereka telah berjanji akan membantunya dan ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ketika beberapa orang memprotes, Bao mengejutkan semua orang dengan memihak Jeff. Kemudian ia mengungkapkan sebuah rahasia mengerikan. Ia tidak pernah benar-benar peduli terhadap sirkus. Ia berencana menjual organ mereka demi mendapatkan keuntungan. Dan sekarang, ia percaya bahwa anaconda merah bernilai jauh lebih besar. Jeff menangkap dua wanita dan menggunakan mereka sebagai umpan. Salah satunya berhasil mencuri pistol Jeff dan mencoba menembaknya. Sayangnya, senjata tersebut gagal meletus. Pertarungan brutal pun terjadi. Pisau berkilat, peluru berterbangan, orang-orang berteriak, dan di tengah kekacauan tersebut, seekor anaconda raksasa muncul. Kemudian muncul satu lagi. Kekacauan semakin parah. Salah satu ular tiba-tiba menyerang Bao dari belakang dan menyeretnya pergi. Gangguan tersebut memungkinkan para tawanan melarikan diri, tetapi Jeff kembali berhasil bertahan hidup. Tak lama kemudian, para penyintas yang tersisa melarikan diri menuju sebuah kapal. Salah satu teman mereka yang terluka meninggal akibat luka tembak. Yang lainnya berusaha mati-matian menyalakan mesin. Kemudian sebuah anak panah mengenai pemain lainnya. Bukan peluru. Itu adalah obat penenang. Jeff masih hidup dan sedang memburu mereka. Kali ini, ia mengikat beberapa penyintas di atas sebuah lubang yang dipenuhi duri tajam. Mereka kembali dijadikan umpan. Puluhan anaconda mulai berdatangan. Kematian tampaknya tidak terhindarkan. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua ular yang lebih kecil tiba-tiba mundur. Mereka ketakutan. Sesuatu yang jauh lebih besar telah datang. Hutan menjadi sunyi. Lalu makhluk itu muncul. Anaconda merah. Monster yang selama ini dicari Jeff. Ukurannya jauh lebih besar daripada seluruh ular lainnya. Seekor raksasa purba,
mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Predator raksasa itu menangkap beberapa korban sekaligus. Jeff mencoba menangkapnya menggunakan jaring raksasa. Makhluk tersebut melawan dengan kekuatan yang luar biasa. Perangkap itu gagal dan Jeff justru terjebak. Sebelum ia sempat melarikan diri, ular kolosal tersebut melilit Jeff dan sebuah pohon sekaligus. Tekanannya semakin kuat. Tulang-tulang mulai patah. Akhirnya Jeff menyadari bahwa sekarang dialah yang menjadi mangsa. Anaconda merah meremasnya semakin kuat, lalu menelannya hidup-hidup. Namun para penyintas masih belum aman. Seorang anak laki-laki berusaha mati-matian menggigit tali yang mengikat mereka. Darah memenuhi mulutnya, tetapi ia menolak berhenti. Akhirnya, tali tersebut putus. Para penyintas berlari. Ular raksasa itu mengejar mereka hingga ke dalam sebuah kontainer logam. Anak laki-laki tersebut nyaris tidak berhasil membuka pintu di sisi lainnya tepat waktu. Semua orang berhasil melarikan diri. Anaconda ikut mengejar, tetapi takdir berkata lain. Makhluk tersebut berlari langsung ke sebuah jebakan kawat mematikan yang sebelumnya dipasang Jeff. Kabel setajam silet itu menebas lehernya. Kepala raksasa tersebut jatuh menghantam tanah. Untuk sesaat, hutan dipenuhi keheningan. Para penyintas tidak percaya. Monster itu telah mati. Mereka benar-benar selamat. Atau begitulah yang mereka kira. Karena pada detik-detik terakhir cerita, sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Makhluk tersebut mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Kehidupannya kembali. Yang berarti mimpi buruk itu belum berakhir. Bahkan belum mendekati akhir.